Inilah kisah di mana Sukitman ditemukan oleh pasukan Cakrabirawa yang memang bertugas untuk mencari gerombolan yang terlibat dalam G30 SPKI pasca Sukitman mengalami peristiwa melelahkan dan menyeramkan di Lubang Buaya. Di markas Cakrabirawa, Sukitman menjalani pemeriksaan. Sebelum mulai pemeriksaan, petugas pemeriksa berbicara dengan tegas. Kita ini di negara Republik Indonesia. Apa yang kamu lihat dan kamu alami, tolong jelaskan sekarang di sini. Maka berceritalah Sukitman. Ia mengungkapkan pengalamannya secara runtut sejak kejadian di Bundaran Usom, peristiwa Lubang Buaya, sampai diketemukan dalam keadaan meriang di kolong sebuah truk saat penyerangan oleh pasukan pemerintah di kompleks PGT. Pemeriksaan berlangsung hingga hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965. Oleh pemeriksa, Sukitman sempat diminta membuat sketsa daerah Lubang Buaya. Di meja pemeriksa itu pada sebuah kertas dia menggambar sebisanya jalan-jalan menuju Lubang Buaya, tempat pembantaian para jenderal itu. Perjalanannya mengambil ransum bersama Kopral Ishak membantunya mengingat-ingat lokasi itu dengan benar. Pagi harinya, setelah ia membersihkan diri yaitu dengan mandi dan sarapan, Sukitman diperintahkan mengikuti seorang mayor CPM ke Skogar, Kodam 5 Jaya. Sempat berlangsung serah terima resmi diri Sukitman dari markas Cakrabirawa sebagai penanggung jawab keberadaan Sukitman kepada sang mayor yang akan membawanya ke Skogar. Mayor ini membawanya menghadap ke Pangdam 5 Jaya, Maijen Umar Wirahadikusuma. Di meja Pangdam, Sukitman sempat melihat sudah ada berkas-berkas mengenai dirinya. Juga ada tindasan sketsa Lubang Buaya yang dibuatnya ketika diperiksa di markas Cakrabirawa malam harinya. Saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal akan meneruskan perjuangan kamu. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita. Saat menghadap Pangdam Jaya, Jenderal Umar kembali berlangsung tanya jawab seperti dialaminya di markas Cakrabirawa. Intinya kembali mengulang materi pemeriksaan yang sudah dijalaninya di Skomen Cakrabirawa sejak Sabtu petang 2 Oktober 1965 hingga dini hari pukul 3 pagi hari Minggu 3 Oktober 1965. Saya percaya dengan keterangan-keteranganmu sebagai seorang alat negara. Keteranganmu pasti benar dan lebih meyakinkan saya, kata Jenderal Umar sambil tersenyum puas. Umar Wirahadikusuma juga bercerita sebelumnya dia sempat mendapat info tentang Jenderal Ahmad Yani yang telah dibunuh dan mayatnya dengan berbungkus tikar diterbangkan ke Semarang. Setelah mendengar cerita Sukitman, Pangdam Jaya langsung menganggap info tentang Jenderal Ahmad Yani yang diperolehnya itu adalah hoaks dan sebagai sampah alias tidak benar. Saya lebih percaya dengan keteranganmu, kata Jenderal Umar Wirahadikusuma. Jenderal Umar lalu merintahkan Sukitman mengikuti Mayor CPM Subardi ke Cijantung ke markas RPKAD yang ketika itu dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Kelak, Sarwo Edi Wibowo berjasa besar bagi perjalanan hidup Sukitman sampai pensiun dengan pangkat Letkol Polisi.